تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah sebab Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmat yang patut untuk kita syukuri, alhamdulillah malam hari ini kita dimudahkan kembali oleh Allah untuk belajar, membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Kita ingat-ingat sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jika kita tidak dapat menjadi umat terbaik dengan dakwah, jika kita tidak dapat menjadi umat terbaik dengan sholat tahajud, jika kita tidak menjadi umat terbaik dengan sedekah, jadilah umat terbaik dengan cara belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Semoga dengan kita belajar Al-Quran ini dicatat oleh Allah dan digolongkan sebagai hamba yang terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita berhenti di ayat 117. Sekarang kita masuk ayat 118 insyaallah sampai ayat 119. Ayat 118 dan ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
nun mati bertemu qaf, ikhfa-nya dalam. Ming, kalau ketemu kaf ming biasa. Mingka, yang ketemu kaf, ming qaf. Nah, tasyabahat qulubuhum, qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Ya tasydid di ayun, tidak ditekan ya. Jangan dibaca bayyan, keliru. Di ayun dengan lembut karena ini termasuk huruf ikhwah. Qad bayyan, jangan bayyan, kurang tepat. Kemudian yuqinun, qi bukan ki, yuqinun, keliru. Kalau ki apa? Kaf, yang ini qaf, qi. Nah, tapi jangan berlebihan, qi sampai seperti orang keselak gitu, qi itu kurang tepat juga. Bukan wa nadhiro, ro-nya kurang tebal. Wa nadhiro, ro. Coba ulangi lagi, 1, 2, 3. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Baik, saya terjemahkan dulu sebelum masuk ke tafsirnya supaya panjenengan ada gambaran. Wa qala alladzina la ya'lamun, wa qala dan berkata alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui, yakni orang-orang yang tidak berilmu. Berarti tidak berilmu itu orang bodoh, karena lawannya alim jahil. Orang berilmu orangnya disebut dengan alim, ya. Kebalikannya alim apa? Jahil, bodoh. Ini kalau diterjemahkan bahasa yang kasar, dan berkata orang-orang yang bodoh. Nah, cuman Al-Quran bahasanya halus ya, maka diambil kalimat yang lebih lembut. Dan berkata orang-orang yang tidak berilmu. Apa perkataan mereka? Laula yukallimunallah, kenapa Allah tidak langsung berbicara kepada kami? Kok harus lewat nabi? Kok harus lewat rasul? Kenapa tidak langsung bicara kepada kami? Ya. Ini perkataan siapa? Orang yang bodoh. Jadi orang itu Bapak Ibu sudah bisa kita ketahui dia orang berilmu atau tidak itu dari ucapannya. Orang berilmu itu ucapannya berkualitas dan tidak ngawur karena dia berucap atas dasar ilmu. Nah, tapi orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh, salah satu ucapannya ini, kenapa Allah tidak langsung berbicara kepada kami? Au ta'tina ayah, atau Allah mendatangkan tanda kebesarannya kepada kami. Padahal Allah sudah datangkan tanda kebesaran. Langit, bumi ini kan tanda kebesaran Allah. Kenapa masih minta tanda kebesaran yang lain? Nah, kadzalika qala alladzina min qablihim. Begitulah juga diucapkan perkataan seperti itu alladzina min qablihim, oleh orang-orang sebelum mereka. Mithla qaulihim, seperti ucapan mereka. Ternyata ucapan seperti ini tidak hanya diucapkan oleh orang kafir Mekah, tapi orang-orang sebelum mereka, yakni umat terdahulu, juga mengucapkan hal yang sama kepada nabi-nabi mereka. Kenapa kok bisa serupa ucapan mereka itu dengan umat sebelum mereka? Tasyabahat qulubuhum, karena hatinya serupa, sama-sama ingkar, sama-sama dengki,
sama-sama durhaka, maka ucapannya pun tidak jauh beda, ya. Walaupun beda suku, beda masa, bahkan mungkin beda bangsa, beda negara, ya. Tapi kalau hatinya sama-sama jelek, ucapannya juga sama jelek juga. Qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan atau menampakkan al-ayat, tanda-tanda kebesaran, liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin, ya. Orang yang yakin kepada Allah, maka melihat alam semesta ini dia akan anggap sebagai tanda kebesaran Allah, tanpa meminta tanda kebesaran yang lain, karena ini sudah banyak, ya. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad, bil haqqi, membawa kebenaran. Basyiron, tugasnya apa? Basyiron, menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira yang dimaksud adalah syurga. Wa nadhiran, dan menyampaikan peringatan, yaitu neraka. Jadi dakwah Nabi itu intinya dua, menyampaikan kabar gembira yaitu surga, dan menyampaikan peringatan yaitu neraka. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan ditanya tentang penghuni-penghuni neraka jahim. Maksudnya engkau tidak akan ditanya wahai Muhammad kenapa mereka masuk neraka. Sebab apa? Engkau sudah menyampaikan risalah kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerima. Tapi kalau Nabi tidak menyampaikan risalah kepada mereka, Nabi ditanya tidak oleh Allah? Ditanya, hei Muhammad, kenapa si fulan itu masuk neraka? Kamu tidak sampaikan risalah ya kepada mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah itu hukumnya wajib bagi Nabi Muhammad. Bila beliau tidak menyampaikan dakwah, tidak menyampaikan risalah, maka beliau akan ditanya, ya, akan disoal oleh Allah. Tapi bila beliau sudah menyampaikan dakwah, maka beliau tidak akan dimintai lagi pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham Bapak Ibu? Paham? Sudah paham belum? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, tafsir tidak lagi dibutuhkan. Karena tafsir itu gunanya memahamkan ayat Quran. Ayat-ayat yang panjenengan baca belum paham, nah, lalu disampaikan tafsir, panjenengan sudah paham, nah, berarti sudah selesai tafsirnya. Wallahu taala alam bishawab. Baik. Enak kan pengajian begini? Udah paham jamaah? Sudah Ustaz? Udah pulang. Oke. Kita masuk kepada tadabbur ya, yang lebih detail. Wa qala, dan berkata, alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang tidak berilmu, yakni orang-orang bodoh, yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang kafir Mekah. Kenapa orang kafir Mekah itu dikatakan tidak berilmu? Sebab tidak ada kitab yang diturunkan kepada mereka. Beda dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani itu ada kitab yang diturunkan kepada mereka. Yahudi diturunkan kitab apa? Taurat. Nasrani Injil. Jadi secara ilmu agama mereka ya paham ya, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesat, mana yang hak, itu mereka paham ya. Sebab mereka diturunkan kitab. Oleh karena itu Yahudi dan Nasrani, Allah tidak sebut mereka orang yang tidak berilmu. Yang disebut tidak berilmu dalam ayat ini adalah orang kafir Mekah, karena mereka tidak diturunkan kitab sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Oke. Tentu perkataan orang yang tidak berilmu itu ngawur Bapak Ibu ya, ngawur. Sebagaimana di ayat 116 mereka berkata apa? Ittakhadallahu walada. Allah punya anak, kata mereka. Ini kan perkataan orang yang tidak berilmu. Nah, termasuk juga perkataan orang yang tidak berilmu atau orang yang bodoh itu dalam ayat ini, laula yukallimunallah. Kenapa sih Allah itu tidak langsung berbicara kepada kami? Ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi, wa ma'nal kalam, adapun maksud ucapan ini
hal la yukallimunallah binubuwwati Muhammad fana'lam annahu nabiyyun fanu'minu bihi. Kenapa Allah itu tidak langsung berbicara kepada kami tentang kenabian Muhammad sehingga kami tahu bahwa Muhammad itu nabi, lalu kami beriman kepadanya. Ya. Jadi mereka itu mau beriman kepada Nabi Muhammad kalau Allah langsung ngasih tahu kepada mereka bahwa Muhammad adalah nabi. Masyarakat Mekah, sesungguhnya Muhammad itu nabi. Pengen mereka begitu. Ya. Pengennya mereka begitu. Ini kan aneh. Ya. Aneh. Mereka menyamakan Tuhan itu sebagaimana manusia. Ya, bisa diajak ngobrol, bisa diajak berbincang-bincang. Sedangkan presiden saja Bapak Ibu, ya, kalau orang biasa sulit untuk ngobrol secara langsung, ya toh? Kalau kita pengen bicara langsung dengan Pak Jokowi, sulit, ya. Pak Jokowi, kenapa harga cabai kok naik sampai 100.000 kan sekarang ini? Betul enggak Ibu-ibu? Bapak-bapak enggak paham ya. Untuk bicara langsung kepada presiden itu susah, ya. Siapa yang bebas bicara langsung dengan presiden, menteri, itu pun juga terbatas. Nah, sama dengan manusia. Tidak semua manusia ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berbicara langsung dengan Allah. Siapa yang dipilih oleh Allah? Nabi dan Rasul. Sebagaimana firman Allah di juz 3 persis. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah. Itulah para rasul yang kami utamakan daripada yang lainnya. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad, ya, dan nabi-nabi yang lain. Sedangkan dalam ayat ini orang kafir Mekah pengen Allah itu bicara langsung kepada mereka, mengabarkan bahwa Muhammad adalah nabi, sehingga mereka mengetahui bahwa Muhammad itu nabi, lalu mereka beriman. Ya, tentu ini perkara yang mustahil. Nah, sehingga masyarakat Mekah saat itu susah untuk percaya kepada Nabi Muhammad bahwa beliau nabi dan rasul. Mengaku nabi itu berat tidak? Berat tidak Bapak Ibu? Ngaku nabi itu berat. Walaupun itu nabi beneran, ya, tapi ngaku bahwa dia adalah nabi itu berat. Ya, apalagi yang bukan nabi. Misalnya Pak Dedi habis sholat subuh berdiri, wahai para jamaah, sesungguhnya aku nabi yang diutus oleh Allah kepada kalian untuk menyampaikan risalah. Bagaimana tanggapan panjenengan? Langsung dipentungi. Habis makan apa jenengan Pak? Habis makan obat, ya. Oke. Itu kalau nabi palsu, ya. Nabi beneran aja ditolak oleh masyarakat ketika Nabi SAW naik ke Bukit Sofa, lalu Nabi memanggil masyarakat Mekah, ya sobaha, wahai penduduk Mekah, berkumpul mereka semua. Kemudian Nabi berkata, kalian percaya tidak kalau saya kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Apa kata mereka? Ma jarrabna alaika kadiban, wahai Muhammad, kamu tidak pernah berbohong kepada kami. Kami percaya. Nah, setelah mereka menyatakan percaya, barulah Rasulullah berkata, sesungguhnya aku Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan peringatan kepada kalian. Semua yang hadir saat itu diam, antara percaya dan tidak percaya. Itu beratnya orang mengaku sebagai nabi, walaupun itu nabi sesungguhnya, ya. Nah, makanya dalam ayat ini mereka berkata, kenapa Allah itu tidak berbicara langsung kepada kami untuk mengabarkan bahwa Muhammad itu adalah nabi? Tentu ini mustahil. Maka dikatakan oleh Allah, ini adalah ucapan orang-orang yang tidak berilmu. Sebenarnya orang kafir Mekah itu kalau mereka mau melihat dan memperhatikan kehidupan Nabi dari sejak lahir sampai dewasa, mereka akan dapat menyimpulkan bahwa Muhammad itu adalah nabi. Dari kecil beliau lahir dalam keadaan apa? Yatim.
ya, dalam keadaan yatim. Saat itu Bapak Ibu, anak yatim tidak terurus. Ya, tidak terurus. Makanya dalam Quran itu banyak ayat-ayat tentang memelihara anak yatim. Kalau tidak ada kasus anak yatim tidak terurus, ya, mungkin jarang sekali akan ada ayat-ayat Quran tentang anak yatim. Tapi memang tradisi saat itu anak yatim tidak terurus. Ya, anak yatim tidak dipedulikan, hartanya diambil oleh keluarganya yang lain. Tapi beda dengan kehidupan Nabi Muhammad. Masa yatimnya betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Alam yajidaka yatiman fa'awa." Muhammad, bukankah aku mendapati engkau dalam keadaan yatim? Fa'awa, lalu aku merawat engkau, lalu aku menjaga engkau. Jadi bukti kenabian pertama adalah masa yatim beliau terawat dengan baik. Yang kedua, setiap beliau berjalan itu selalu dinaungi oleh awan. Ya, selalu dinaungi oleh awan. Itu tanda kenabian. Ya. Yang ketiga, di sebelah kanan punggungnya Nabi itu ada stempel kenabian, stempel hitam, ya. Bukan tompel. Kalau tompel kan di wajah. Apa namanya, Pak? Hah? Ya. Coba dilihat, ada nggak punya jenengan? Baik. Nah, kemudian beliau tidak pernah berbohong. Beliau pokoknya sejak kecil sampai diangkat menjadi nabi, beliau itu tidak punya celah sama sekali. Sehingga beliau dipercaya oleh masyarakat Mekah saat itu. Jadi kalau mereka mau memperhatikan kehidupan Nabi dari bayi, ya, sampai dewasa, mereka akan menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad itu memang betul seorang nabi dan rasul, tanpa harus minta Allah berbicara kepada mereka untuk mengabarkan bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul. Kemudian au ta'tina ayah, atau datang kepada kami ayah, tanda kebesaran. Jadi mereka minta bukti, Muhammad, buktikan kalau kamu itu nabi. Sebenarnya banyak buktinya, ya. Ada bukti yang diwujudkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, tapi mereka tetap tidak beriman. Ada bukti yang diminta oleh mereka tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Mereka minta bukti dan itu dikabulkan oleh Allah tapi mereka tidak beriman. Contohnya apa? Mereka masyarakat Mekah, orang kafir Mekah saat itu minta Nabi Muhammad membelah bulan, ya, dan itu diwujudkan oleh Allah, dikabulkan. Maka saat itu dengan izin Allah Nabi dapat membelah bulan, terbelah Bapak Ibu, dan semua masyarakat Mekah menyaksikan bahwa bulan saat itu terbelah. Tapi orang-orang saat itu mengatakan ini sihir Muhammad. Kalau sihir itu yang menyaksikan hanya orang yang ada di hadapannya. Tapi ini kan yang menyaksikan semua masyarakat Mekah saat itu menyaksikan bahwa bulan terbelah. Ya, bulan terbelah. Dan ada penelitian itu kan, ada astronom, ya, ketika dia sudah menginjakkan kakinya di bulan, lalu dia melihat bahwa bulan itu ada bekas belahan seperti semangka itu, ya, dibelah dua kemudian digabungkan lagi. Nah, itu kan mesti ada bekas belahannya. Bulan dilihat oleh dia seperti itu, maka dia cari-cari informasi, ternyata ketemunya di Quran surah Al-Qamar. Ya, apa bunyi ayatnya? Surah Al-Qamar ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat itu sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Nah, sebab ayat itulah kemudian astronot itu masuk Islam. Luar biasa, ya. Tapi ada tanda kebesaran yang diminta oleh mereka tapi Allah tidak kabulkan. Ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 90 sampai 93. Ya, bisa dicek Al-Isra 90 sampai 93, juz 15. Nah, ini Allah menyebutkan tentang permintaan orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad. Kata mereka, wa qalu, dan mereka berkata, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu Muhammad hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, sampai engkau bisa memancarkan mata air dari bumi.
Karena saat itu kan sulit air. Kami tidak akan beriman kepadamu Muhammad sampai kau bisa memancarkan untuk kami mata air. Ini permintaan pertama. Yang kedua, au takuna laka jannatum min nakhilin wa inabin. Atau kamu punya kebun kurma dan anggur. Kemudian fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Lalu engkau dapat mengalirkan di celah-celah kebun itu sungai yang deras alirannya. Ya. Kemudian yang ketiga, autus kitos sama, atau engkau bisa menjatuhkan langit berkeping-keping atas kami. Kan Nabi bicara tentang kiamat kan? Nah, kata Nabi, kiamat itu jika terjadi maka langit ini akan hancur. Nah, mereka menantang Nabi, kalau engkau bisa menjatuhkan langit berkeping-keping, baru kami beriman kepada engkau. Kemudian au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau engkau bisa mendatangkan Allah dan malaikat di hadapan kami, baru kami beriman. Ini kan permintaan yang aneh ini, ya. Kemudian mereka berkata, au yakuna laka baitun min zukhruf, atau engkau punya rumah yang terbuat dari emas. Coba bayangkan, hai Muhammad, kami baru iman kepadamu dan kami akan beriman kepadamu jika kamu punya rumah yang terbuat dari emas. Bayangkan, mereka itu mengukur kenabian dari materi, ya. Maka saat itu Allah membimbing Nabi Muhammad untuk menjawab, "Qul," katakan Muhammad, "Subhana Rabbi, Maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyarar rasula." Saya ini hanya manusia yang diutus oleh Allah sebagai rasul. Saya tidak punya kemampuan untuk punya rumah terbuat dari emas. Ini kan permintaan yang aneh. Misalnya panjenengan berkata kepada saya, "Ustaz, saya ini tidak percaya antum sebagai ustadz, ya, kecuali antum punya rumah yang terbuat dari emas." Nah, jadi mengukur keustadzan seseorang itu dengan materi. Ya, saya tidak percaya ustadz ini sebagai ustadz kecuali panjenengan bisa membuat saya kaya, begitu. Nah, ini kan aneh Bapak Ibu. Maka permintaan seperti ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan, ketika Allah menyebut orang-orang kafir Mekah berkata demikian, Allah tidak sebut wa qalal ladzina kafaru. Tapi Allah sebut dengan kalimat apa? Wa qalal ladzina la ya'lamun. Orang yang tidak berilmu. Kenapa Allah lebih memilih bahasa tidak berilmu? Ini kata ulama, karena Allah ingin mencela orang yang tidak berilmu. Orang tidak berilmu itu tercela tidak? Tercela. Orang tidak paham agama itu tercela tidak? Tercela Bapak Ibu. Makanya Allah berfirman dalam Quran, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Apa yang tidak sama? Ucapannya tidak sama. Orang berilmu itu ucapannya berkualitas, ucapannya tidak ngawur, kemudian perbuatannya juga bijaksana. Yang ketiga, ibadahnya orang berilmu dengan yang tidak berilmu itu beda, ya. Orang berilmu itu ibadahnya atas dasar ilmu, bukan ikut-ikutan, ya. Kalau ikut-ikutan itu Nasrani, ya, yang beribadah tanpa dasar ilmu. Sedangkan orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya Yahudi. Nah, kemudian orang berilmu itu bedanya dengan yang tidak berilmu, kedudukan orang berilmu dengan yang tidak berilmu itu beda. Orang berilmu itu kedudukannya tinggi di hadapan Allah. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu, ya. Makanya dalam Islam menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, mencari itu bagaimana? Datang, terus mendengarkan, mencatat, mengulang, itu mencari. Karena kata Nabi, kun aliman, jadi orang alim. Kalau tidak bisa, muta'alim. Kalau tidak bisa lagi, mustami,
Mustami itu datang mendengarkan. Nah, mustami tidak bisa, muhibban, pecinta. Jangan jadi yang kelima, alim tidak, muta'alim tidak, mustami tidak, muhibban tidak, maka engkau akan celaka, kata Nabi. Oke. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak berilmu, maksud saya. Makanya mencari ilmu itu dalam Islam hukumnya wajib. Ilmu apa yang wajib untuk dituntut, untuk dicari? Ilmu agama. Ilmu yang memudahkan kita untuk mengamalkan praktek-praktek agama Islam, ya, mengamalkan amaliyah agama Islam. Nah, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ini wajib untuk dituntut. Termasuk juga ilmu memahami Al-Quran, membaca Quran, ya. Oke. Sehingga dalam hadis itu kalau kita perhatikan Bapak Ibu, banyak sekali keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qaulihim. Begitulah orang-orang sebelum mereka berkata mithla qaulihim, seperti perkataan mereka. Yang dimaksud sebelum mereka ini adalah umat Bani Israel, Yahudi, Nasrani. Yahudi pernah berkata kepada Nabi Musa persis, ya, seperti perkataan orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad. Cuman bedanya kalau orang kafir Mekah itu minta Allah berbicara langsung kepada mereka. Kalau orang Yahudi minta agar dapat melihat Allah. Ini pernah kita pelajari kan? Pernah tidak? Ayat berapa? Lupa ya. Sama, saya juga lupa. Tapi nanti dicek di awal-awal Al-Baqarah, ya. Nah, bedanya kalau orang kafir Mekah minta Allah berbicara langsung. Kalau orang Yahudi zaman Nabi Musa minta agar mereka dapat melihat Allah secara langsung. Kenapa mirip ucapan mereka itu? Allah berfirman, tasyabahat qulubuhum. Karena hati mereka sama, hati mereka serupa. Ya, walaupun beda bangsa, beda suku, beda masa, tapi kalau hatinya sama, sama-sama dengki, sama-sama kufur, sama-sama durhaka, yang keluar dari mulutnya itu sama, ya, sama. Makanya ulama berkata tidak ada dosa zohir, yang ada itu dosa batin. Karena semua yang dilakukan oleh anggota badan kita itu sumbernya dari mana? Dari hati. Kata Nabi, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hatinya bagus, yang keluar bagus, ucapannya bagus. Tapi kalau hatinya fasadat, rusak, yang keluar pun juga rusak, ya. Ala wahiyal qalbu, itu adalah hati, kata Nabi, ya. Ibarat akar itu Bapak Ibu, ya. Ibarat pohon, ya. Pohon itu untuk mengukur apakah akarnya bagus atau tidak kan dilihat dari daunnya, dilihat dari rantingnya, buahnya. Ya, kalau segar-segar berarti akarnya bagus, ya. Tapi kalau sudah keropos, sudah kering, ya, nah berarti itu menunjukkan bahwa akarnya sudah bermasalah, sudah tidak bagus. Nah, sama kita untuk mengukur hati kita ini baik atau tidak. Nah, perhatikan ucapan kita, nah, perhatikan pandangan kita, perhatikan tindakan kita. Itu cerminan hati kita, ya, cerminan hati kita. Oke. Maka dalam ayat ini yang disebut oleh Allah hati. Kenapa bisa sama ucapan mereka dengan ucapan umat sebelum mereka? Tasyabahat qulubuhum, karena hati mereka sama. Qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan atau menampakkan tanda-tanda kebesaran liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin. Sebenarnya tanda kebesaran itu sudah banyak ditampakkan oleh Allah. Hanya orang yang tidak yakin saja meminta tanda kebesaran yang lain, ya. Orang yang yakin, yang beriman kepada Allah, cukuplah dengan tanda kebesaran yang begitu banyak Allah tampakkan di alam ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad bil haqqi, membawa kebenaran. Kapan Nabi diutus? Kapan Nabi diutus? Ketika usia berapa?
Nabi diutus ini ada 2 tahap Bapak Ibu. Yang tahap pertama, beliau diutus sebagai nabi saja tanpa rasul, yaitu ketika turunnya surah Al-Alaq 1-5. Nah, turunnya surah Al-Alaq 1-5 itu pelantikan beliau sebagai nabi, ya, bukan sebagai rasul. Sebab dalam ayat itu belum ada perintah untuk berdakwah. Coba panjenengan baca 1-5. Ada tidak perintah untuk berdakwah? Tidak ada, ya. Maka turunnya Al-Alaq itu pengangkatan beliau sebagai nabi saja, bukan rasul. Artinya apa? Beliau belum punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, setelah turunnya surah Al-Alaq, ya, beberapa waktu kemudian, ada yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ya. Nah, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Gua Hira, lalu di perjalanan beliau dipanggil-panggil oleh, ada suara yang memanggil-manggil beliau, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Beliau noleh ke kanan, tidak ada orang, ke kiri tidak ada orang, ke belakang juga tidak ada orang, ya. Tapi siang hari itu, bukan malam hari. Kalau malam hari tentu sangat mana. Siang hari aja takut, ya. Panjenengan jalan di tempat yang sepi siang-siang, ya. Lalu ada orang memanggil panjenengan, memanggil Pak Dedi, Dedi, Dedi. Noleh ke kiri, tidak ada orang, ke kanan tidak ada, ke belakang tidak ada orang. Apa yang akan panjenengan lakukan saat itu? Hah? Nggak berani nih. Berani, ya. Kata guru saya dulu pernah lihat yang aneh-aneh gitu kan. Kata beliau, ketika lihat yang aneh-aneh itu beliau bilang begini, lari, kalau kamu tidak lari saya yang lari, katanya. Diancam, ternyata dia tidak lari, maka guru saya yang lari. Baik. Nah, saat itu Nabi dipanggil oleh suara, ada suara yang memanggil beliau, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Noleh kanan tidak ada orang, noleh kiri tidak ada orang, ke belakang juga tidak ada orang. Akhirnya beliau noleh ke atas. Nah, beliau mendongakkan wajahnya. Ternyata di antara langit dan bumi ada malaikat Jibril yang sedang duduk di atas kursi, ya. Membuat Nabi takut, dan itulah pertama kali Nabi melihat wujud malaikat Jibril yang asli, ya, punya 600 sayap, ya, 600 sayap Bapak Ibu. Akhirnya saat itu Nabi ketakutan, maka Nabi pulang melarikan diri, ya. Kok bisa Nabi takut, Ustaz? Biasa Nabi takut itu udah fitrah, naluri kemanusiaan. Nabi Musa pernah takut tidak? Pernah, ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Wahai Musa, lemparkan tongkatmu, wa alqi asok, lemparkan tongkatmu. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Ini masih belum melawan ahli sihir Fir'aun, ya. Nah, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkat. Ketika berubah menjadi ular, Nabi Musa langsung melarikan diri dan tidak menoleh ke belakang, ya, saking takutnya itu. Coba saya lemparkan HP ini, tiba-tiba jadi ular gitu. Saya dan panjenengan, ya, tentu lari, ya. Tapi ini kan bukan tongkatnya Nabi Musa, ya. Oke. Jadi takut itu sebenarnya fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan takut itulah manusia akan banyak berdoa kepada Allah. Betul tidak? Coba panjenengan tidak pernah takut hidupnya, tenang, aman begitu. Mungkin panjenengan jarang berdoa atau bahkan tidak pernah berdoa kepada Allah SWT. Tapi kalau Allah kasih takut, nah langsung nyebut Allah, Rabbana, Rabbi, Tuhanku. Langsung datang kepada Allah. Maka bila dikasih rasa takut oleh Allah, bersyukurlah, karena dengan rasa takut itu kita akan sebut Allah dan kita akan banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi saat itu takut. Beliau lari langsung masuk ke rumahnya. Dan Nabi berkata kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah saat itu langsung menyelimuti Nabi. Ya, tanpa banyak tanya. Coba kalau istri sekarang tanya enggak itu? Tanya, kan siang hari. Di Mekah itu panas luar biasa. Siang hari datang-datang minta diselimuti, ya toh? Nah, secara logika kan mesti tanya, kok siang-siang minta diselimuti, ya toh? Nah,
Tapi Khadijah, ya, istri yang solihah, tidak tanya, langsung ngambil selimut dan memberikannya kepada Rasulullah SAW. Itu istri yang benar begitu ibu-ibu. Suami datang minta sesuatu, tidak usah tanya-tanya. Udahlah pusing di kantor, pusing di jalan kena macet, di rumah minta sesuatu masih ditanya-tanya, ya. Syukur kalau ditanya-tanya, biasanya disuruh buat sendiri itu. Ya. Langsung diberikan, ya. Nanti kalau sudah tenang, baru ditanya. Nah, ketika Nabi sedang berselimut itulah Allah turunkan surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah. Fa'andir, berikanlah peringatan. Nah, sejak surat itu turun, maka sejak saat itulah Nabi dilantik oleh Allah menjadi apa? Rasul. Nah, yang dibebankan kewajiban untuk berdakwah, ya. Jadi diutusnya beliau sebagai Rasul itu setelah turunnya surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat nomor 7. Apa tugasnya beliau sebagai Rasul? Basyiran, menyampaikan kabar gembira, yaitu surga bagi orang yang melaksanakan perintah Allah, wa nadhiran, dan peringatan, yaitu neraka bagi orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu intinya dua, sampaikan tentang surga dan sampaikan tentang neraka. Makanya di Quran itu intinya masalah tauhid itu dua, surga neraka, surga neraka, surga neraka. Surga bagi yang melaksanakan perintah Allah, neraka bagi orang yang tidak melaksanakan perintah Allah atau bagi orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan disoal atau ditanya tentang penghuni-penghuni neraka jahim. Kenapa mereka masuk neraka? Engkau tidak akan ditanya wahai Muhammad. Sebab apa? Nabi sudah menyampaikan dakwah kepada mereka. Nabi sudah menyampaikan risalah, ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa dakwah itu bagi Nabi Muhammad hukumnya apa? Wajib. Kenapa dakwah bagi Nabi dan Rasul itu wajib? Karena mereka memang diutus tugasnya untuk dakwah, tugasnya untuk menyampaikan risalah. Adapun dakwah bagi umat Nabi ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, berarti wajib bagi setiap umat Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu satu melakukan, yang lain kewajibannya gugur, ya. Tapi kalau tidak ada yang berdakwah, maka semuanya kena dosa, ya. Misalnya dalam satu kampung itu ada satu orang yang berdakwah kepada penduduk kampung itu, berdakwah tauhid, dakwah mengajarkan mereka sholat, mengajarkan mereka cara wudhu yang benar, ya, sudah ada, maka kita tidak wajib lagi berdakwah kepada mereka. Nah, tapi kalau kita dapat berdakwah kepada mereka dan tidak ada orang yang berdakwah kepada mereka, sedangkan mereka butuh dakwah kita, namun kita tidak dakwah, maka kita telah dikenai dosa, dan nanti di akhirat kita akan disoal oleh Allah. Kenapa dia masuk neraka? Nah, karena engkau tidak berdakwah kepada dia, kan, kata Allah. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Maka kita bila melihat orang berbuat salah, kewajiban kita apa? Wa tawasau bil haq, saling menasihati, saling menegur, ya. Bila kita melihat orang berbuat salah, jangan malu, ya. Ustadz, saya malu, Ustaz. Nanti saya dibilang sok suci. Itu biasa manusia, ya. Nah, manusia begitu. Yang penting tugas kita sudah menyampaikan, mengingatkan. Dia mau ikut atau tidak itu urusan dia. Yang penting kewajiban kita sudah selesai, ya. Tapi bagi Nabi Muhammad dakwah itu hukumnya apa? Wajib. Bila beliau tidak berdakwah, beliau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita lanjut pekan depan insyaallah, ya. Ayat 120. Ini berbicara Yahudi Nasrani yang tidak akan pernah ridha terhadap agama Islam
sampai kita orang Islam mengikuti agama mereka. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.